Welcome in Oracle Station. With Minafisa, Informatics Technology, Electronic Engineering, Polytechnic Institute of Surabaya. With lecture, Rengga Asmara, Eskom, OCA. Pada pembahasan kali ini tentang teori constraint. Overview. Pada teori ini akan membahas tentang 1. Memahami definisi constraint. 2. Dapat membuat constraint. 3. Dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint sebagai berikut: not null, unique, primary key, foreign key, and check. Sintak penulisan constraint: create table with schema tabel, column data type with default expression, column constraint, and blah 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 until table constraint, and so on and so on. Contoh, create table employee ID dengan nilai number 6, first name varchar 20, job ID varchar 2, 10, not null, constraint, employee ID, PK primary key, employee ID. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primary key otomatis juga tidak boleh null. Pada data berikut terdapat tabel employee ID, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, and department ID. Not null constraint, tidak ada baris yang berisi nilai null untuk kolom last name. Misalnya kita lihat di tabel berikut. Not null constraint. And not null constraint 2 pada kolom department ID. Contoh penggunaan constraint not null. Create tabel employee, employee ID, last name, salary, commission, and hire date. Pada last name diberi nama sistem not null, dan pada hire date juga diberi nama user NN. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique sebagai berikut. Terdapat tabel employee dengan kolom employee ID, last name, and email. Terdapat dua baris. Yang pertama, terdapat satu baris dengan employee ID 208, last name-nya Smith, dengan email jsmith. Dimasukkan ke dalam
tabel employee. Berikutnya, baris yang kedua dengan employee ID 209, last name Smith, dan email J. Smith. Namun, baris yang kedua ini tidak boleh dimasukkan karena sudah ada. Jadi constraint unique tidak memperbolehkan adanya suatu baris yang sama. Harus benar-benar bersifat unik. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas sebagai berikut. Create tabel employee ID, last name, email, salary, commission, and hire date. With constraint seperti berikut. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key sebagai berikut. Ilustrasi penggunaannya pada tabel departemen. Departemen ID merupakan primary key dari tabel departemen. Setelah itu ada dua baris yang akan dimasukkan ke departemen. Yang pertama, baris pertama, departemen ID-nya 0, departemen name-nya public accounting, manager ID 0, location ID 1400. Dan yang kedua, baris mempunyai departemen ID 50, departemen name finance, manager ID 124, dan location ID 1500. Baris yang pertama tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam tabel departemen karena primary key-nya bersifat 0. Dan yang kedua juga sama, tidak boleh dimasukkan ke dalam tabel departemen bukan karena departemen ID mempunyai nilai 0, namun karena nilai 50 yang terdapat pada baris ini sudah dimiliki oleh tabel departemen. Jadi harus bersifat unik. Tidak boleh dengan sama. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasinya sebagai berikut. Terdapat dua tabel, yang pertama departemen, yang kedua employee. Tabel departemen mempunyai primary key berupa departemen ID. Dan kemudian tabel employee mempunyai primary key berupa employee ID. Di dalam tabel employee terdapat kolom employee ID, last name, dan departemen ID, di mana departemen ID merupakan primary key dari tabel departemen. Seperti yang kita lihat dari ilustrasi berikut. Kemudian terdapat dua baris yang akan dimasukkan ke dalam tabel employee. Baris pertama mempunyai employee ID 200, last name Ford, dan departemen ID-nya 9. Baris yang kedua, employee ID 201, last name Ford, dan departemen ID 60. Baris yang pertama tidak diperbolehkan masuk ke dalam tabel employee karena nilai 9 yang dimilikinya untuk departemen ID tidak ada. Sedangkan pada baris yang kedua, nilai 60 pada departemen ID-nya diperbolehkan masuk untuk
tabel employee. Berikut adalah sintak untuk ilustrasi di atas. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini merupakan keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai nol. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaan constraint m salary min. Check salary lebih besar daripada 0. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya sebagai berikut. Alter tabel, nama tabel, add constraint, tipe dari kolom tabel tersebut. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employee yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employee. Sintaknya sebagai berikut. Alter tabel employee, add constraint m manager, foreign key manager ID, reference employee, employee ID, tabel altered. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya sebagai berikut. Alter tabel, nama tabel, drop, constraint, tipe kolom dari tabel tersebut. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employee, kita menggunakan sintaks sebagai berikut. Alter tabel employee, drop constraint, m manager fk. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel department dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employee department ID. Alter tabel department, drop primary key cascade. And table alter. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Alter tabel employee, disable constraint m employee ID primary key cascade. Lihat sintak ini. Mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Alter table employee enable constraint m employee ID primary key. Cascading constraint. Klausa cascade constraints digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraints menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint, check, R untuk referential, integrity atau forensic key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Berikut merupakan sintak. Select constraint name, constraint type, search condition from user constraint where table name employees. C merupakan constraint, check,
untuk constraint unique. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint yang ada pada view user const column. Berikut merupakan sintak dan tabel dari hasil sintak ini. Ya, sekian. Terima kasih telah menonton video saya, and see you.